Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Eh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Muzaki. Saya dari kelas DS atau Data Science 4701 dengan NIM 103 0523 000067. Di sini saya akan membahas tentang konsep organisasi dan arsitektur komputer, lebih tepatnya yaitu fungsi dan struktur. Nah, jadi ada pendahuluan di sini. Organisasi suatu komputer yaitu bagaimana suatu perangkat diimplementasikan. Hal utama dari organisasi suatu komputer yaitu sinyal kontrol, interface, dan memori. Terus juga ada contohnya yaitu penambahan hardware baru atau penambahan hardware secara berulang. Misalnya kita ingin memberikan instruksi perkalian. Nah, apakah komputer tersebut mengimplementasikan secara hardware atau dikerjakan secara berulang? Misalnya kita mau 6 kali 3, apakah komputer tersebut mengerjakannya secara 6 kali 3 atau secara berulang yaitu 6 tambah 6 tambah 6. Selanjutnya ada arsitektur suatu komputer yaitu atribut yang berhubungan dengan programmer, kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk representasi data, mekanisme input-output, teknik pengelamatan. Jadi teknik pengelamatan itu seperti apa sih? Jadi teknik pengelamatan itu untuk menyimpan data atau untuk mengirim data. Contohnya, apakah tersedia instruksi untuk perkalian untuk perkalian. Selanjutnya ada arsitektur organisasi, di mana arsitektur itu sama, arsitektur di dalam komputer itu sama, tetapi organisasinya dapat berbeda. Terus juga arsitektur bertahan lama, sedangkan organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Jadi yang dimaksud di sini adalah perubahan di arsitektur itu lama, sedangkan perubahan di organisasi itu cepat, terus juga mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya, semua keluarga Intel x86 mempunyai dasar arsitektur yang sama. Semua keluarga IBM Sistem 370 mempunyai dasar arsitektur yang sama. Terus juga memberikan kompatibilitas kode dan organisasi berbeda jika versi berbeda. Selanjutnya ada jenis-jenis arsitektur komputer. Jenis-jenis arsitektur komputer ini ada 4, yaitu SISD, SIMD, MISD, terus juga MIMD. Nah, jadi SISD itu apa sih? SISD itu jenis arsitektur hasil rancangan von Neumann, terus juga komputer dengan jenis ini hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. Nah, jadi terus selanjutnya ada SIMD ini, Single Instruction Multiple Data. Jenis arsitektur komputer ini memiliki jumlah prosesor dengan instruksi sama. Terus juga eh, setiap prosesor mengolah data berbeda. MISD ini selanjutnya ada MISD yaitu Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD ini memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda. Setiap prosesor mengolah data yang sama. Terus kemudian MSD ini juga merupakan kebalikan dari jenis SIMD. Terakhir ada MIMD, yaitu ada Multiple Instruction Multiple Data, yaitu MIMD ini memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda, dapat menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Nah, di sini ada uh, fungsi semua komputer. Fungsi semua komputer fungsi semua komputer berfungsi untuk pertama pengolahan data, data processing. Terus kemudian yang kedua penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga ada pemindahan data, data movement. Yang keempat ada kontrol mekanisme. Nah, ini adalah komputer jika dilihat dari sudut pandang fungsi. Di sini ada data movement, terus ini ada kontrol mekanisme, di sini ada data storage, di sini ada data processing, dan di sini ada operation environment. Nah, jadi pusatnya itu adalah kontrol mekanisme. Dia mengatur antara hubungan
pemindahan data, penyimpanan data, dan pemrosesan data. Terus juga data movement ini dia sebagai uh, para hubung dunia luar atau menghubungkan dunia luar. Dunia luar ini bisa input-output atau interconnection network. Nah, di sini ada perpindahan data dari device luar ke device luar lainnya. Misalnya, copy data dari hard disk ke hard disk lainnya. Jadi, jalannya itu yaitu pemindahan data dari peripheral A, kemudian ke peripheral B, atau pemindahan data dari keyboard ke layar monitor. Masuk ke input A, masuk ke input A, kemudian ke kontrol, kemudian ditampilkan ke monitor, yaitu input B. Terus kemudian ada penyimpanan data dari device luar ke memori komputer dan sebaliknya. Contohnya hard disk ke RAM atau sebaliknya. Jadi penyimpanan data ini dari peripheral A atau perangkat input-output kemudian disimpan di storage. Bisa juga terjadi sebaliknya. Data dari storage dikirimkan ke kontrol, kemudian dikirimkan ke pemindahan data, movement untuk dikirimkan ke device input-output. Nah, selanjutnya adalah pemrosesan data dari memori dan disimpan lagi ke memori. Contohnya eksekusi program diambil dari RAM, diproses, taruh lagi di RAM. Contohnya nih, kita misalnya ingin menggunakan data yang ada di storage. Jadi data yang ada di storage ketika kita mau proses, misalnya perkalian, penjumlahan, dan lain sebagainya, maka harus disimpan dulu di kontrol, kemudian baru kita proses, dan juga langsung disimpan lagi di data storage. Selanjutnya ada pemrosesan data dari memori ke input output atau sebaliknya. Contohnya membuka file Word, Excel, dan lain sebagainya dari hard disk atau flash disk. Jadi itu adanya hubungan antara penyimpanan data dan pemindahan data. Misalnya kita ingin memproses dan proses tersebut membutuhkan data dari penyimpanan dan juga data dari luar. Nah, selanjutnya ada struktur. Struktur itu komputer dilihat dari sebagai device yang dapat berkomunikasi dengan dunia luar, dapat memanipulasi data, dan menyimpannya. Nah, di sini ada 4 komponen utama komputer, yaitu ada input-output, CPU, sistem interconnection, dan main memory. Apa sih kegunaan satu-satu? Yaitu kegunaannya untuk CPU, uh, mengendalikan kerja komputer dan pemrosesan data. Kemudian main memory itu menyimpan data yang akan atau baru diproses. Terus kemudian sistem interconnection yaitu mekanisme komunikasi internal antara CPU, memori, dan input output. Kemudian yang terakhir ada input output, memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luar. Nah, jika kita bedah satu komponen komputer yaitu CPU, akan ada arithmetic logic and logic unit atau ALU, kemudian floating point unit, internal CPU interconnection, control unit, dan register. Jadi kegunaan satu komponen dalam CPU ini yaitu untuk ALU melakukan fungsi pemrosesan data, terus kemudian untuk control unit mengontrol kerja CPU, kemudian eh, untuk register menyimpan data internal CPU, terus kemudian untuk floating point yaitu untuk melakukan operasi bilangan floating point, kemudian CPU interconnection yaitu mengatur mekanisme komunikasi antara ALU, control unit, dan juga register. Nah, jika eh, kita bedah lagi nih satu komponen dalam CPU yaitu control unit, itu akan ada sequencing logic, kemudian ada control unit register, and decoders, terus juga ada terakhir control memory. Nah, baik, itu saja penjelasan fungsi dan struktur komputer, dan video selanjutnya akan membahas tentang sistem bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Muzaki. Saya dari kelas Data Science 4701 ingin melanjutkan penjelasan dari fungsi dan struktur ke sistem bus ini. Nah, jadi yang akan kita dapat dari pembelajaran kali ini yaitu bagaimana cara 4 komponen utama tersebut dapat berinteraksi. Jadi komponen yang diperlukan yaitu yang pertama control unit dan arithmetic logic membentuk central processing unit atau CPU. Kemudian juga data dan instruksi harus diberikan ke sistem dan dikeluarkan dari sistem, yaitu input output. Terus kemudian juga diperlukan tempat untuk menyimpan sementara kode instruksi dan hasil operasi, yaitu memory. Nah, jadi selanjutnya ini ada gambaran dari 4 komponen jika dilihat dari lebih dalam lagi, gitu. Di sini ada CPU, di sini ada memori, di sini ada input output modul. Kemudian ada PC, IR, MAR, MBR, input output AR, input output BR, eksekusi unit, buffers, dan lain sebagainya. Jadi ketiga komponen ini dihubungkan dengan sistem bus, kemudian dalam main memory ini terdapat hal yang penting yaitu instruksi dan juga data. Dua hal ini disimpan dalam memori, address dalam bentuk address atau alamat-alamat dari alamat 0 sampai n-1. Kemudian eh, apa sih kegunaan dari PC, IR, MAR, dan lain sebagainya. Jadi MAR itu tempat untuk menampung alamat memori berikutnya yang akan dibaca atau ditulis. Terus juga MBR itu tempat untuk menampung data yang akan ditulis ke memori atau data. Terus kemudian yang data yang akan dibaca dari memori tersebut. Terus kemudian input output AR yaitu tempat untuk menampung alamat device yang akan dikontrol. Terus kemudian input output BR itu digunakan untuk menampung data yang diperlukan yang dipertukaran eh, antara device dengan CPU. Oke, jadi saya ulangin untuk input output BR itu digunakan untuk menampung data yang dipertukarkan antara device dengan CPU. Terus juga ada IR yaitu menyimpan instruksi yang baru saja diambil atau fetched. Kemudian ada VC. VC ini adalah untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya. Nah, jadi ini adalah siklus instruksi. Terdapat 2 step atau 2 langkah, yaitu fetch, mengambil. Yang kedua ada eksekusi. Nah, jadi dimulai dari eh, start ini, kemudian di, dimulai proses instruksi ini, dimulai dari start, kemudian prosesor dia akan mengirimkan instruksi ke memori, kemudian prosesor tersebut dia punya register yang namanya program counter, dan program counter ini menyimpan alamat instruksi yang akan dikerjakan selanjutnya. Kemudian data tersebut dieksekusi dan kemudian di cycle lagi atau ke arah ke halt ini. Nah, selanjutnya apakah sistem bus itu? Jadi sistem bus itu saluran komunikasi yang menghubungkan 2 device atau lebih. Biasanya bersifat broadcast, data yang menyebar ke seluruh device yang terhubung ke bus. Dalam satu waktu hanya satu device yang dapat mengirim data, tetapi device yang membaca data boleh lebih dari satu. Bus sering dikelompokkan beberapa channel, jalur digabung ke dalam satu bus. Misalnya bus data 32 identik dengan 32 jalur terpisah masing-masing 1 bit. Bentuk fisik yaitu jalur paralel 50 hingga ratusan pada PCB. Terus kemudian pita kabel seperti kabel untuk hard disk, kemudian konektor strip pada motherboard, misalnya ESI,
PCI, terus kemudian juga eh, sekumpulan kabel. Bisa bentuk fisiknya juga bisa sekumpulan kabel. Nah, jadi ini adalah skema interkoneksi bus. Jadi fungsinya membawa data antara bagian utama komputer. Data di sini dapat berupa data atau instruksi. Jumlah jalur data yang digunakan disebut lebar bus. Lebar bus data menentukan performansi sistem bus. Terus juga makin lebar bus data, performansi sistem meningkat. Contohnya panjang data 16 bit, terus juga lebar bus data 8 bit harus diambil 2 kali, lebar bus data 16 bit cukup diambil 1 kali, dan macam lebar bus data 8, 16, 32, 64 bit, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh bus dalam PCI. Ini adalah multiple bus, yaitu tradisional, yaitu akses main ke memori tidak selalu melibatkan prosesor. Yang kedua, bisa timbul masalah jika perbedaan kecepatan antara device cukup besar. Kemudian, device berkecepatan rendah. Di sini ada multibus high performance. Device berkecepatan rendah dipisah dengan device berkecepatan tinggi. Ini ada high speed device, di sini ada low speed device. Nah, di sini ada timing, pengaturan event pada bus berhubungan dengan clock. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.